Aku tak pernah menyangka malam itu akan mengubah segalanya dalam hidupku. Halo, namaku Ayu Prameswari, umur 23 tahun. Aku lahir dan besar di sebuah desa kecil di dekat Malang, Jawa Timur. Orang-orang bilang aku cantik, rambut panjang hitam legam, senyum lembut yang tak banyak bicara, dan wajahku yang tampak menyimpan banyak rahasia. Tapi mereka tak tahu betapa banyak malam aku habiskan dalam tangisan, betapa sering hatiku hancur berkeping-keping oleh cinta yang kupikir akan abadi. Malam itu, rumah kami sunyi. Ibu sudah tidur lebih awal, dan aku memilih tidak mengunci pintu kamar seperti biasanya. Aku menyalakan lilin kecil di sudut ruangan, lalu bersembunyi di balik selimut dengan sebuah benda kecil di genggamanku, yang memberiku perasaan seolah aku punya kendali atas dunia yang kacau di dalam hati. Tiba-tiba, suara pintu terbuka pelan terdengar. Aku membuka mata, dan di ambang pintu berdiri ayahku, Pak Joko. Matanya tak penuh kemarahan, tapi campuran antara kaget, bingung, dan mungkin sedih yang dalam. Ia tidak berkata apa-apa, hanya berdiri membeku sejenak, lalu perlahan menutup pintu dan pergi. Jantungku berdegup kencang, dan aku merasa seluruh tubuhku basah oleh keringat dingin. Malam itu, aku tidak bisa tidur. Semua yang terjadi seperti bayangan gelap yang terus menempel di pikiranku. Aku ingat betapa aku pernah mengalami patah hati yang menyakitkan, dari pacar pertama yang mengkhianati, teman sekamar yang tak setia, hingga lelaki yang tiba-tiba menghilang tanpa jejak. Tapi malam itu, rasa takut dan bingung itu bukan tentang cinta lagi. Itu tentang rahasia yang tersembunyi di balik keluargaku sendiri. Keesokan paginya, ayah mengajakku bicara. Kami duduk berhadapan di ruang tamu yang sunyi, dan ia memulai pembicaraan dengan suara lembut, bukan dengan kemarahan atau kekecewaan. Ayu, kita harus bicara, katanya. Aku merasa hatiku hampir runtuh, tapi aku tahu aku harus mendengar apa yang akan ia katakan. Ia menceritakan sesuatu yang tak pernah kuharapkan, tentang ibu yang telah menyembunyikan sesuatu selama berbulan-bulan, tentang rumah yang sama tapi hubungan yang retak. Aku melihat ayah bukan sebagai sosok yang kuat dan teguh, tapi sebagai pria yang terluka. Dan sejak saat itu, antara aku dan ayah tumbuh sebuah pemahaman yang aneh, bukan karena kehangatan, tapi karena rasa sakit yang sama. Malam-malam berikutnya menjadi semakin berat. Aku mulai menyadari bahwa dinding yang kubangun di hatiku tidak cukup untuk menahan kesepian. Aku membutuhkan sesuatu, bukan cinta dari orang lain, tapi kehangatan dan pengertian, bahkan jika itu datang dari cara yang salah. Malam itu, di tengah kesunyian rumah kami di Malang, aku duduk di ujung tempat tidur dengan lilin yang redup menyala, mengenakan gaun tidur dari kain batik halus berwarna marun yang lembut menyentuh kulitku. Sepatu flats berwarna coklat muda tergeletak rapi di lantai, dan pergelangan tanganku dihiasi gelang perak yang berkilau samar dalam cahaya lilin. Aku memegang ponsel di tangan, pesan-pesan yang belum terbalas terasa seperti beban yang menekan dadaku semakin dalam. Saat itu, aku mendengar ketukan pelan di pintu kamar. Jantungku berdetak keras lagi. Kepala ayah muncul di celah pintu, wajahnya terlihat lelah tapi matanya penuh dengan campuran emosi yang sulit diurai. "Ayu, kamu baik-baik saja?" tanyanya dengan suara pelan. Aku mengangguk pelan, dan dia masuk duduk di tepi tempat tidur. Dalam keheningan, aku merasakan debu halus dari baju kerjanya saat ku genggam tangan ayah, mencoba memberikan sedikit penghiburan. Senyumnya mencoba muncul, tapi segera lenyap. "Ibumu belum tahu, bukan?" katanya lirih. Aku menarik napas dalam-dalam, suaraku bergetar tapi penuh tekad. "Belum, dan aku rasa memang lebih baik begitu untuk sekarang. Tapi aku tahu kita tidak bisa terus seperti ini."
Di luar jendela, hujan mulai turun rintik-rintik, suara tetesannya seperti irama sedih yang melingkupi kamar kami. Ayah menghela napas panjang, rumah ini menyimpan terlalu banyak rahasia. Kita semua lelah dan terluka. Tapi sekarang saatnya menghadapi semuanya. Aku menatapnya, tangan kami saling menggenggam erat. Suara hujan semakin membesar, seolah mengiringi janji tak terucap di antara kami. Ayah, kita harus mengakhiri ini. Kita harus mencari kebenaran, kataku dengan suara mantap. Ayah mengangguk, matanya tertutup sejenak, menerima beban yang sama beratnya denganku. Di rumah tua kami yang penuh rahasia itu, malam itu kami berdua terikat dalam sunyi dan ketidakpastian, menunggu badai yang akan datang dan mengubah segalanya. Malam itu, setelah percakapan kami yang berat, suasana di rumah seperti berubah menjadi hening yang penuh ketegangan. Aku duduk di tepi tempat tidur, masih merasakan hangatnya genggaman tangan ayah yang seakan memberikan kekuatan kecil di tengah badai yang kami hadapi. Lilin kecil di sudut kamar mulai meredup, dan bayang-bayangnya menari di dinding, seperti mengingatkan aku pada rahasia gelap yang tersembunyi di balik tembok rumah kami. Sejenak, aku menatap keluar jendela. Hujan yang tadi rintik-rintik berubah menjadi deras, membasahi jalanan kampung yang sepi. Suara tetesan air yang menimpa atap genteng rumah dan jendela kaca menciptakan irama yang sendu, seperti alunan lagu duka yang mengiringi malam kami. Di luar, langit kelabu dan angin dingin berhembus pelan, menambah perasaan tidak nyaman yang tiba-tiba melanda hatiku. Aku mengenakan gaun tidur batik warna marun yang lembut, bahannya menyentuh kulitku dengan sensasi hangat yang kontras dengan dinginnya malam. Sepatu flats coklat muda yang tadi kutinggalkan di lantai masih terlihat rapi. Di pergelangan tangan, gelang perak berkilau samar-samar, dan kalung mutiara kecil yang kudapat dari nenek menggantung dengan anggun di leherku. Semua itu seperti simbol kehidupan yang tampak biasa, tapi sebenarnya penuh dengan ketegangan yang tak terlihat. Tiba-tiba, aku mendengar suara langkah berat dari lorong menuju kamarku. Aku menahan napas, jantungku berdegup lebih cepat. Dari celah pintu muncul ayah, Pak Joko, dengan wajah lelah dan mata yang menyimpan banyak cerita. Ia membuka pintu perlahan, seolah takut mengganggu ketenanganku. "Ayu, aku ingin bicara sedikit lagi," ucapnya lirih sambil masuk dan duduk di ujung tempat tidur. Aku mengangguk, meski perasaanku campur aduk. Ayah mulai bercerita tentang pernikahan mereka yang mulai retak, tentang ibu yang berubah sejak beberapa bulan terakhir, dan bagaimana kesepian merayap masuk ke dalam hidupnya. Ia mengakui bahwa ia juga merasa kehilangan arah, terjebak dalam hubungan yang tak lagi hangat. Aku bisa melihat kesedihan yang dalam di matanya, sebuah sisi yang jarang aku saksikan selama ini. Kami duduk dalam keheningan, hanya suara hujan yang menemani. Ayah tiba-tiba menaruh tangannya di lututku, sebuah sentuhan yang membuatku terkejut dan bingung. Aku membeku, tidak tahu harus bereaksi bagaimana. Matanya mencari-cari alasan untuk melanjutkan, tapi aku hanya bisa menunduk. Momen itu terasa salah, namun juga mengandung sesuatu yang sulit kuterangkan. Sejak saat itu, malam-malam kami berubah. Setiap kali ibu sudah tidur, ayah datang ke kamarku. Kadang kami hanya duduk bersama dalam keheningan, kadang ada kata-kata yang tak terucapkan. Aku merasa semakin terperangkap dalam dilema antara rasa bersalah dan kebutuhan akan kehangatan. Aku mulai menulis diari, mencoba memahami perasaan yang kacau ini, tapi kata-kata tak mampu mengurai simpul dalam hatiku. Aku mulai menjauh dari teman-teman, menghindari telepon dan pertemuan sosial. Keluarga yang dulu hangat berubah menjadi panggung penuh rahasia dan ketegangan. Ibu masih tersenyum di meja makan, bertanya tentang sekolah dan hariku, tapi aku tahu ia tak tahu apa yang sebenarnya terjadi di balik pintu kamar ini.
Aku merasa seperti terbangun di dalam mimpi buruk yang tak berujung. Malam-malamku dipenuhi oleh pertanyaan tanpa jawaban. Aku duduk menatap langit-langit kamar yang gelap, bertanya pada diriku sendiri, apa yang sebenarnya kulakukan? Apakah ini cinta? Atau hanya pelarian dari kesepian? Aku merasa terjebak di dalam ruangan tanpa jendela, perlahan kehilangan diriku sendiri. Namun, yang paling menakutkan adalah fakta bahwa kadang aku merasa menginginkan semua ini. Keinginan yang membuatku bingung dan takut, yang membuat pikiranku berputar dalam lingkaran gelap. Aku memandang cermin dan melihat sosok asing yang lelah, dengan mata kosong yang menunggu seseorang menyelamatkannya. Tapi tidak ada yang datang. Aku sadar, semua ini terjadi karena aku sendiri yang membiarkannya. Dan hanya aku yang bisa menghentikan jatuhnya aku ke dalam jurang ini. Dalam keheningan malam itu, aku berjanji pada diriku sendiri, aku harus berbicara, harus membuka rahasia ini, walaupun itu berarti menghadapi pahitnya kenyataan. Namun, aku belum tahu bagaimana memulai. Dengan langkah berat, aku tahu malam-malam yang akan datang akan penuh dengan pergulatan, dan hidupku tak akan pernah sama lagi setelah ini. Keesokan harinya, aku mencoba mengumpulkan keberanian untuk memulai pembicaraan yang sudah lama kupendam. Namun, di tengah kegamangan hatiku, aku sadar bahwa aku belum siap untuk berbagi semua ini dengan ibuku. Aku takut akan reaksi dan perubahan yang mungkin terjadi dalam keluarga kami. Jadi, aku memilih untuk memulai dengan ayah, Pak Joko, orang yang malam sebelumnya telah membuka sedikit jendela rahasia yang selama ini tertutup rapat. Sore itu, kami duduk berdua di ruang tamu rumah yang sederhana di pinggiran Malang. Cahaya matahari yang mulai meredup masuk lewat jendela, menorehkan bayangan lembut di lantai kayu yang usang. Aku mengenakan blus berwarna krem yang sederhana dan celana panjang hitam, penampilan yang biasa saja tapi aku merasa canggung di hadapan ayah. Pak Joko menatapku dengan mata yang penuh harap dan lelah. Ia menarik napas dalam-dalam sebelum mulai bicara. Ayu, kau tahu, aku ingin kita jujur pada satu sama lain. Aku juga punya rahasia yang selama ini kubawa sendiri. Suaranya berat, penuh beban. Aku menatapnya dalam-dalam, merasakan seolah ada dinding yang mulai runtuh antara kami. Aku pun mulai bercerita tentang rasa kesepian yang menghantui, tentang malam-malam gelap yang kuhabiskan dengan benda kecil itu di tangan, dan tentang ketakutanku akan masa depan yang suram. Pak Joko mendengarkan dengan sabar, tanpa menghakimi, hanya memberi ruang agar aku bisa berbagi. Setelah aku selesai, ayah membuka sedikit tabir kehidupannya yang selama ini tersembunyi. Ia mengaku bahwa pernikahannya dengan ibu telah lama retak, bukan karena satu kesalahan, tapi karena akumulasi luka dan rahasia yang tak pernah diungkapkan. Ia mengatakan bahwa ibu telah berubah, menjadi sosok yang jauh dan dingin, dan bahwa ia sendiri juga merasa terperangkap dalam rumah yang penuh ketidakjujuran. Kau tahu, Ayu, aku pernah berharap kita bisa memperbaiki semuanya, tapi aku mulai merasa lelah. Terlalu banyak hal yang harus disembunyikan, katanya dengan suara parau. Aku merasakan kepedihan yang sama, dan untuk pertama kalinya aku melihat ayah sebagai manusia yang rapuh, bukan sekadar sosok yang selalu kukagumi. Dalam keheningan itu, kami berdua tahu bahwa hidup kami sedang berada di titik balik. Ada sesuatu yang harus dihadapi, sesuatu yang selama ini kami hindari. Tapi aku juga tahu, jalan itu tidak akan mudah. Bahwa setiap langkah ke depan akan membawa luka baru, dan mungkin pengkhianatan yang lebih dalam. Saat malam menjelang, hujan turun kembali, membasahi atap dan halaman rumah. Suara dentingnya seperti irama duka yang menemani pergulatan batin kami. Aku duduk di sudut ruang tamu, mengenakan rok hitam dan kaos putih,
Rambut yang biasanya kusanggul rapi kini terurai berantakan, mencerminkan kekacauan dalam hatiku. Tiba-tiba, telepon rumah berdering, memecah keheningan. Aku dan ayah saling berpandangan, seolah tahu bahwa panggilan itu bukan sesuatu yang biasa. Pak Joko mengangkat telepon dengan tangan gemetar, dan suara asing dari ujung sana mengalun pelan namun penuh ancaman. Pak Joko, rahasia itu tak akan bisa kau sembunyikan lagi. Jika kau tak membuka semuanya, semuanya akan hancur. Kepanikan dan ketegangan langsung menyelimuti kami. Aku merasakan dingin merayap di kulit, dan jantungku berdegup kencang. Siapa yang mengancam keluarga kami? Apa yang sebenarnya tersembunyi di balik wajah-wajah tenang yang kami lihat setiap hari? Setelah telepon berakhir, ayah hanya bisa menggumam, "Ini sudah terlalu jauh, Ayu. Kita harus bertindak sebelum semuanya terlambat." Aku merasakan tekad yang sama berkobar dalam diriku. Aku tak akan membiarkan keluargaku hancur oleh rahasia dan ketakutan. Kami harus mencari kebenaran, walau itu menyakitkan. Malam itu, aku duduk di depan jendela sambil menatap hujan yang membasahi bumi. Pikiran dan hatiku dipenuhi oleh pertanyaan dan ketakutan yang belum terjawab. Namun, di balik semua itu, ada satu hal yang aku tahu pasti. Perjalanan kami baru saja dimulai, dan tidak ada jalan untuk kembali ke masa lalu yang penuh kepalsuan. Malam itu, suasana di rumah semakin mencekam. Setelah telepon misterius yang mengancam ayah, kami merasa seperti sedang diawasi oleh bayang-bayang yang tak terlihat. Aku duduk di ruang tamu, mengenakan gaun hitam panjang yang membelai lembut kulitku, rambut hitamku tergerai rapi, dan mata yang sebelumnya penuh harapan kini berubah menjadi sorotan waspada. Sepatu hak tinggi berwarna merah marun terselip di bawah sofa, sebuah simbol ketegangan yang semakin memuncak. Gelang emas tipis di pergelangan tanganku berkilauan samar oleh cahaya lampu yang remang. Ayah membawa sebuah map tua berisi dokumen-dokumen dan foto-foto lama keluarga kami. Ia membuka map itu perlahan, memperlihatkan sebuah foto yang membuat napasku tertahan. Di dalam foto itu, ibuku, Bulan, tampak berdiri di samping seorang pria asing dengan wajah tegang dan tatapan waspada. Pria itu bukanlah orang sembarangan. Ayah menjelaskan bahwa ia adalah seorang pengusaha yang dikenal di daerah kami, dengan reputasi yang tidak jelas dan sering dikaitkan dengan masalah kriminal. Aku merasa duniamu runtuh. Selama ini aku hanya melihat ibu sebagai sosok yang penuh kasih, tapi kini bayang-bayang gelap mengintai di balik senyumannya. Aku bertanya dengan suara gemetar, "Apakah kita dalam bahaya, Pak? Apakah pria itu masih ada di sekitar kita?" Ayah mengangguk pelan, "Ya, Ayu. Dan itulah alasan mengapa kita harus berhati-hati. Rahasia ini jauh lebih dalam dari yang kita duga." Ketegangan makin terasa saat tiba-tiba suara mobil di luar rumah memecah keheningan malam. Lampu depan mobil menyorot ke jendela ruang tamu, membuat bayangan-bayangan menari di dinding. Aku dan ayah saling bertatapan, sadar bahwa seseorang benar-benar mengawasi kami. "Kita harus segera bertindak," ucapku dengan suara tegas, mencoba menenangkan detak jantung yang berlari kencang. Tidak ada tempat untuk bersembunyi lagi. Ayah mengangguk setuju, matanya yang lelah kini menyimpan bara tekad. Kami mulai merencanakan langkah-langkah untuk mengungkap kebenaran, mengumpulkan bukti dan mencari bantuan dari orang-orang yang dapat dipercaya. Namun, aku tahu bahaya yang mengintai tidak hanya dari luar, tapi juga dari dalam keluarga kami sendiri. Di tengah semua itu, aku mulai merasakan perubahan dalam diriku. Perasaan takut dan bingung perlahan berganti menjadi keberanian dan tekad. Aku tidak ingin lagi menjadi korban keadaan. Aku ingin melawan, mencari jawaban, dan menyelamatkan keluarga kami dari jurang kehancuran. Malam semakin larut,
Hujan masih turun deras, dan aku berdiri di depan jendela kamar, menatap tetesan air yang mengalir di kaca. Gaun hitamku berkibar lembut oleh hembusan angin dari jendela yang sedikit terbuka. Dalam keheningan itu, aku bertanya pada diri sendiri, apa yang sebenarnya tersembunyi di balik topeng keluarga ini? Dan seberapa jauh aku siap melangkah untuk mengungkapnya. Tiba-tiba, suara langkah kaki di lorong membuat jantungku berhenti sejenak. Aku berbalik dan melihat sosok yang tak kuharapkan, ibu. Matanya merah dan berkaca-kaca, wajahnya penuh kepedihan dan rahasia yang belum terungkap. Ayu, suaranya bergetar, ada sesuatu yang harus kau ketahui. Malam itu, segala sesuatu berubah. Rahasia yang selama ini tersembunyi mulai menguak, dan aku tahu, perjalanan kami menuju kebenaran baru saja dimulai. Tapi apakah aku siap menghadapi apa yang akan kutemui? Atau akankah kegelapan itu menelan kami semua? Ketika ibu melangkah masuk ke kamar, udara seolah berubah menjadi lebih berat. Wulan, dengan rambutnya yang mulai memutih dan wajah yang penuh luka kehidupan, berdiri di ambang pintu mengenakan kebaya biru muda yang lembut namun kusam oleh waktu. Matanya merah seperti habis menangis, bibirnya bergetar sebelum akhirnya ia membuka suara dengan suara parau. Ayu, aku tak pernah bermaksud menyakitimu. Aku duduk di atas ranjang, mengenakan piyama sutra warna merah anggur yang membalut tubuhku dengan lembut. Kaki telanjangku menyentuh lantai berubin dingin, sementara tangan gemetarku genggam erat bantal di pangkuanku. Suasana kamar yang biasanya menjadi tempat perlindungan berubah menjadi ruang pengakuan dan pertaruhan emosi. Ibu melangkah lebih dekat, dan aku bisa mencium aroma parfum melati yang biasa ia pakai, meskipun kali ini tercium ada campuran aroma cemas dan penyesalan. Selama ini aku menyembunyikan sesuatu yang lebih besar dari yang kau tahu, katanya sambil menunduk, aku takut kehilanganmu, takut keluargaku hancur. Aku menatapnya dengan mata berkaca-kaca, menunggu kata-kata yang akan mengubah segalanya. Apa yang sebenarnya terjadi, Bu? Kenapa semua ini kau sembunyikan? Tanyaku dengan suara serak. Ibu menghela napas panjang, lalu mulai bercerita tentang hubungan gelapnya dengan pria itu, seorang pengusaha yang memiliki pengaruh besar di daerah kami. Hubungan yang dulu dimulai dengan janji dan harapan berubah menjadi belenggu yang sulit dilepaskan. Ia mengaku terjebak dalam dunia yang penuh rahasia dan bahaya, dan bagaimana ia berusaha melindungi kami dari kegelapan itu. Aku ingin kau tahu, Ayu, aku mencintaimu dan ayahmu lebih dari apapun, katanya sambil menatap mataku dengan air mata mengalir, tapi aku juga manusia yang pernah salah dan terperangkap. Dunia seakan berputar dengan cepat dalam kepalaku. Semua yang selama ini aku percayai runtuh dalam sekejap. Aku merasakan amarah, sakit hati, dan kebingungan bercampur menjadi satu. Namun di balik semua itu ada rasa iba dan pengertian yang mulai tumbuh. Kami berdua terdiam, membiarkan keheningan mengisi ruang yang dulu penuh tawa. Aku tahu, ini bukan akhir, tapi awal dari perjalanan panjang yang harus kami lalui bersama. Sebuah perjalanan untuk menyembuhkan luka dan mencari kebenaran yang tersembunyi di balik bayang-bayang masa lalu. Tiba-tiba, suara ketukan pintu yang pelan namun tegas memecah keheningan. Ayah masuk, wajahnya lebih tenang namun tetap membawa beban yang sama. Kita harus bersama, katanya singkat. Tidak ada lagi rahasia yang bisa memisahkan kita. Aku berdiri, merasakan beban yang selama ini kupikul sedikit berkurang. Dalam pelukan keluarga yang retak namun berusaha untuk utuh kembali, aku tahu pertarungan kami belum selesai. Namun malam itu, untuk pertama kalinya sejak lama, aku merasa ada secercah harapan yang mulai menyala. Namun, di luar jendela, bayangan gelap masih bergerak perlahan, menyembunyikan rahasia yang belum terungkap.
Dan aku tahu, kisah ini belum berakhir. Ada sesuatu yang lebih besar menanti kami, sesuatu yang akan menguji ikatan dan keberanian kami sampai batas terjauh. Malam semakin larut, tapi ketegangan di rumah kami justru semakin menjadi-jadi. Setelah pengakuan ibu, aku duduk di ruang tamu dengan mata yang berat dan pikiran yang berputar tak henti. Gaun tidur batik berwarna coklat muda yang kukenakan terasa seperti beban yang menekan dadaku. Kaki kuletak di atas karpet merah yang sudah kusam, sementara tanganku genggam erat secangkir teh hangat yang mulai mendingin. Ayah duduk tak jauh dariku, mengenakan kemeja putih yang agak kusut dan celana panjang gelap. Wajahnya terlihat letih, namun matanya tetap menyala penuh tekad. Kami berdua terdiam, membiarkan keheningan menyelimuti ruangan, hanya suara hujan yang mengetuk jendela menjadi teman. Tiba-tiba, suara dering ponselku memecah kesunyian. Aku mengangkatnya dengan tangan gemetar. Di layar muncul nomor tak dikenal. Ragu sejenak, aku lalu menggeser tombol terima. Suara pria asing terdengar jelas di ujung sana. "Ayu, berhati-hatilah. Apa yang kau ketahui bisa membahayakanmu." Jantungku berdegup kencang. Aku menggigit bibir, mencoba mengendalikan rasa takut yang menggerogoti. "Siapa ini? Apa yang kalian inginkan dari keluargaku?" tanyaku dengan suara bergetar. Tidak semua orang bisa dipercaya. Jangan biarkan rasa ingin tahu menguasaimu, suara itu mengancam sebelum akhirnya telepon terputus begitu saja. Aku menatap layar ponsel yang kini gelap, merasa semakin terjebak di dalam labirin misteri yang tak kunjung berakhir. Ayah berdiri dan berjalan ke jendela, menatap keluar ke malam yang basah oleh hujan. "Ini sudah lebih dari sekadar rahasia keluarga," katanya pelan. "Ada sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang melibatkan kita semua." Aku mengangguk, meski rasa takut dan bingung masih melingkupi hati. Namun, di balik semua itu, ada tekad yang tumbuh kuat, tekad untuk mengungkap kebenaran, demi keluargaku dan untuk diriku sendiri. Saat aku berdiri, memasang jas hujan tipis berwarna hitam, aku tahu bahwa perjalanan ini akan berbahaya. Tapi aku tidak bisa mundur sekarang. Di luar sana, hujan terus membasahi bumi, seolah menjadi saksi bisu dari pergulatan batin yang aku jalani. Langkahku menuju pintu depan penuh dengan keputusan yang belum pernah aku buat sebelumnya. Saat aku membuka pintu, udara malam yang dingin menyambutku, dan dalam gelap itu, aku melihat sosok samar berdiri di ujung jalan. Mata kami bertemu sekejap, dan aku tahu, ini baru permulaan dari sesuatu yang jauh lebih besar daripada yang pernah kubayangkan. Malam itu, aku melangkah ke dalam kegelapan, membawa beban rahasia yang mungkin akan mengubah segalaku selamanya. Namun, siapa yang akan menemaniku melewati badai ini? Dan siapa sebenarnya yang menyembunyikan kebenaran di balik bayang-bayang malam? Suara hujan masih mengguyur deras saat aku menatap sosok itu dari balik pintu rumah. Bayangan pria itu samar, terbalut jas hitam yang basah oleh air hujan, wajahnya tersembunyi di balik topi lebar. Aku merasakan jantungku berdetak lebih cepat, campuran antara rasa takut dan penasaran yang sulit dijelaskan. Gaunku yang lembut berwarna krem bergoyang pelan tertiup angin malam, sementara jemariku menggenggam gagang pintu dengan erat, seolah mencari pegangan di tengah ketidakpastian. Pria itu mengangkat tangan, menunjuk ke arahku, lalu berkata dengan suara rendah dan tegas, "Ayu Prameswari, kamu harus berhati-hati. Ada bahaya besar yang mengintaimu dan keluargamu." Aku mengernyitkan dahi, mencoba mengenali siapa dia. "Siapa kamu? Apa yang kamu inginkan?" tanyaku sambil melangkah pelan keluar, mengenakan sandal kulit coklat yang kusut akibat sering dipakai. Dia menggeleng pelan, lalu merogoh saku jasnya dan mengeluarkan sebuah amplop coklat lusuh.
Ini untukmu. Di dalamnya ada jawaban yang selama ini kamu cari. Tapi ingat, membuka amplop itu berarti kamu siap menghadapi kebenaran yang mungkin menghancurkan segalamu. Aku menatap amplop itu dengan tangan yang masih bergetar. Lampu jalan berpenda redup, menciptakan bayangan panjang yang menari di aspal basah. Suasana malam di kampungku di Malang terasa sunyi, hanya terdengar suara hujan dan gelegar petir yang jauh. Dengan penuh ragu, aku menerima amplop itu. Pria itu menatapku sekali lagi, lalu berbalik dan menghilang dalam gelap, seperti bayangan yang kembali tenggelam ke dalam malam. Aku berdiri di depan rumah, menatap amplop yang kini terasa berat di tanganku. Otakku berputar liar, membayangkan apa isi surat itu. Apakah rahasia keluargaku yang selama ini tersembunyi? Ataukah sesuatu yang lebih mengerikan? Kembali ke dalam rumah, aku duduk di meja kayu tua, menyalakan lilin kecil yang membuat ruangan dipenuhi cahaya redup dan hangat. Aku membuka amplop dengan hati-hati, jari-jariku gemetar. Di dalamnya, kutemukan beberapa foto lama dan sepucuk surat yang tulisannya sudah agak pudar. Foto-foto itu memperlihatkan ibu bersama pria asing yang dulu disebut ayah sebagai pengusaha bermasalah. Wajah-wajah mereka tampak tegang dan penuh ketegangan. Surat itu berisi pengakuan dan peringatan, sebuah kisah tentang pengkhianatan, rahasia keluarga, dan bahaya yang mengancam. Aku membaca surat itu berulang kali, mencoba mencerna setiap kata. Suara hujan di luar seolah mengiringi kesunyian yang mencekam di dalam hatiku. Aku tahu, setelah malam ini, hidupku tak akan pernah sama lagi. Namun, di sudut gelap rumah, aku merasakan tatapan tajam yang mengawasi. Ada sesuatu, atau seseorang, yang tak ingin rahasia ini terbongkar. Suara langkah kaki yang berat mulai terdengar mendekat, dan aku tahu, waktu untuk memilih dan bertindak sudah semakin sempit. Malam itu, aku berdiri di ambang pintu antara kebenaran dan bahaya, dengan rahasia yang bisa menghancurkan segalaku atau menyelamatkan keluargaku. Aku hanya bisa bertanya pada diri sendiri, siapkah aku menghadapi apa yang menanti di balik tirai gelap kehidupan ini? Aku menatap amplop lusuh itu seolah memegang kunci masa depan yang penuh misteri. Lilin kecil di meja melemparkan cahaya temaram ke wajahku yang mulai memucat. Gaun batik warna coklat muda yang kupakai terasa seperti beban semakin berat menekan tubuhku. Jari-jariku gemetar saat perlahan aku menyobek amplop itu dan mengeluarkan isi di dalamnya. Foto-foto hitam putih itu menampilkan ibu, Bulan, berdiri bersama seorang pria asing yang tak pernah aku lihat sebelumnya. Tatapan mereka tampak penuh ketegangan, seolah menyimpan rahasia yang tak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Ada pula beberapa surat yang tulisannya sudah memudar, tapi masih bisa terbaca jelas. Aku mulai membaca surat itu dengan suara pelan, setiap kata seolah mengiris hatiku. Dalam surat itu, terungkap bahwa ibu pernah terjerat dalam hubungan yang rumit dan berbahaya dengan pria tersebut, yang ternyata memiliki pengaruh kuat di daerah kami. Surat itu juga berisi peringatan untuk berhati-hati, karena ada pihak-pihak yang tak ingin rahasia ini terungkap dan siap melakukan apa saja untuk menutupinya. Tangan kuletakkan di dada, merasakan detak jantung yang semakin cepat dan berat. Aku bertanya-tanya, mengapa ibu menyimpan semua ini sendiri? Mengapa dia memilih untuk menyembunyikannya dari kami semua? Rasa kecewa dan sakit hati bercampur menjadi satu, tapi di balik itu ada rasa iba yang dalam. Suara hujan di luar semakin deras, menambah suasana mencekam di dalam rumah tua kami. Tiba-tiba, aku mendengar suara langkah berat yang mendekat dari lorong. Aku menoleh ke arah pintu kamar, jantungku serasa berhenti sesaat. Ayah muncul, wajahnya serius dan penuh kekhawatiran. Ia menatap foto dan surat yang ada di tanganku,
lalu berkata dengan suara berat, "Ayu, ini jauh lebih besar dari yang kukira. Kita tidak hanya berhadapan dengan rahasia keluarga, tapi juga bahaya yang nyata." Aku menatap ayah, merasa beban semakin berat. Namun aku tahu, aku tidak bisa mundur sekarang. Bersama-sama, kami harus menghadapi kegelapan yang mengancam keluarga kami. Saat aku meletakkan foto dan surat di atas meja, aku merasakan tatapan dingin dari sudut ruangan. Bayangan gelap itu menghilang secepat munculnya, tapi kehadirannya meninggalkan rasa takut yang mendalam. Malam itu, aku sadar bahwa perjalanan kami untuk mengungkap kebenaran baru saja dimulai. Sebuah perjalanan yang penuh bahaya, pengkhianatan, dan rahasia yang mungkin akan mengubah segalaku selamanya. Namun, di balik semua itu, aku berjanji pada diriku sendiri untuk tidak menyerah. Demi keluargaku, demi masa depan yang lebih baik, aku akan melangkah maju walau harus menghadapi kegelapan yang paling dalam sekalipun. Malam itu, setelah membaca surat dan melihat foto-foto yang tersimpan dalam amplop lusuh itu, aku merasa seperti terjebak dalam pusaran yang tak bisa kuhindari. Suara hujan yang terus mengguyur di luar rumah seolah menjadi irama duka yang mengiringi beban yang kini menghimpit dadaku. Aku mengenakan baju tidur berwarna merah marun yang lembut, namun rasanya tak mampu menghangatkan hati yang dingin dan penuh kecemasan ini. Kakiku telanjang menyentuh lantai kayu yang dingin, sedangkan jemariku menggenggam erat tepi meja sebagai penopang ketegaran. Aku duduk di ruang tamu, menatap kosong ke arah jendela yang diselimuti kabut hujan. Ayah, yang duduk tak jauh dariku, terlihat letih namun matanya tetap menyala penuh tekad. Ia memecah keheningan dengan suara pelan, "Ayu, kita harus bersiap. Bahaya yang mengintai bukan hanya sekadar bayang-bayang masa lalu, tapi sesuatu yang nyata dan bisa menghancurkan kita." Aku mengangguk, merasakan berat dunia ada di pundakku. Namun di balik rasa takut itu, ada perasaan baru yang tumbuh dalam diriku, keberanian. Aku tahu, aku tak bisa terus bersembunyi dalam ketakutan dan rahasia. Aku harus melangkah maju, mencari kebenaran demi keluargaku. Tiba-tiba, ponselku bergetar. Sebuah pesan masuk dari nomor tak dikenal, "Jangan percaya siapapun. Kebenaran lebih kelam dari yang kau kira." Aku menatap layar dengan perasaan campur aduk, takut, penasaran, dan waspada. Pesan itu seperti peringatan keras bahwa aku tengah berada di tengah pusaran yang jauh lebih besar dari yang kuperkirakan. Aku berdiri, menatap ke arah pintu depan rumah. Di luar sana, hujan masih menetes dengan deras, dan bayang-bayang gelap bergerak perlahan di sela-sela cahaya lampu jalan. Hatiku berdegup kencang, dan aku tahu malam ini bukan hanya tentang rahasia keluarga, tapi tentang pertarungan untuk bertahan hidup. Dengan mantap, aku mengangkat jaket hitamku dan melangkah keluar dari rumah. Setiap langkah membawa aku lebih dekat ke kebenaran, walau jalan yang kutempuh penuh dengan bahaya dan ketidakpastian. Aku merasa seperti terperangkap dalam kisah yang tak ingin aku jalani, namun aku tak punya pilihan selain menghadapinya. Malam itu, di bawah hujan yang tak kunjung reda, aku berjanji pada diriku sendiri untuk tidak mundur. Aku akan menggali setiap rahasia, menghadapi setiap bayangan, dan berjuang demi keluargaku. Namun, aku juga tahu bahwa di balik tirai malam yang pekat, ada sesuatu yang menunggu, sesuatu yang bisa mengubah segalanya, bahkan mungkin menghancurkan kami semua. Aku menatap ke langit gelap, berharap menemukan secercah cahaya di tengah kegelapan. Tapi yang kudapat hanyalah gemuruh petir dan suara hujan yang terus mengguyur, mengiringi langkahku menuju takdir yang belum kutahu akan seperti apa akhirnya. Aku berdiri di ambang pintu rumah, tubuhku basah oleh hujan yang mengguyur deras malam itu. Jaket hitam yang kupakai menempel pada kulit, sementara rambut panjangku yang berwarna hitam legam terurai basah,
menambah kesan rapuh namun tegar. Kukenakan celana panjang hitam yang sederhana, dan sepatu boots coklat yang kuat menapaki tanah basah. Dalam genggamanku, aku menggenggam amplop lusuh yang berisi rahasia keluargaku, rahasia yang kini menjadi beban sekaligus kunci masa depan kami. Langkah kakiku berat, namun aku tahu aku tak bisa mundur. Jalan setapak kecil di depan rumah yang biasanya sunyi kini penuh bayangan gelap, dihiasi gemerlap lampu jalan yang remang. Angin dingin malam menyapu wajahku, membawa aroma tanah basah dan daun basah yang segar. Aku berjalan menuju rumah tetangga yang selama ini dianggap bijak dan dapat dipercaya, Pak Rudi. Ia adalah pria paruh baya yang terkenal di kampungku sebagai orang yang tahu banyak hal dan selalu siap membantu. Aku berharap ia bisa memberiku petunjuk dan perlindungan di tengah badai yang melanda keluargaku. Sesampainya di rumah Pak Rudi, aku mengetuk pintu dengan jari-jari yang mulai menggigil. Suara langkah berat terdengar, dan pintu terbuka perlahan. Pak Rudi berdiri di depan, mengenakan baju kemeja lengan panjang berwarna abu-abu dan celana kain hitam. Wajahnya yang teduh penuh perhatian menyambutku. "Ayu, ada apa malam-malam begini?" tanyanya dengan suara hangat, meski ada kekhawatiran di matanya. Aku menghela napas dalam-dalam dan mulai menceritakan semuanya, tentang surat dan foto yang kuterima, tentang rahasia ibu dan ancaman yang kami hadapi, serta pesan misterius yang masuk ke ponselku. Pak Rudi mendengarkan dengan seksama, sesekali mengangguk dan menghela napas panjang. Setelah aku selesai, ia menarikku masuk ke ruang tamunya yang sederhana, lalu duduk dan berkata, "Ini bukan hanya masalah keluarga, Ayu. Ada kekuatan besar yang bersembunyi di balik semuanya. Mereka ingin menjaga rahasia itu dengan harga berapapun." Aku menatapnya penuh ketakutan dan penasaran. "Apa yang harus aku lakukan, Pak?" Aku takut tapi aku tidak bisa diam saja. Pak Rudi menatap mataku dengan tegas, "Kamu harus berhati-hati, tapi jangan menyerah. Kumpulkan bukti, cari orang yang bisa dipercaya, dan persiapkan diri untuk menghadapi apapun yang datang." Aku mengangguk, merasakan tekad yang mulai menguat dalam diriku. Malam itu, bersama Pak Rudi, aku mulai menyusun rencana untuk mengungkap kebenaran dan melindungi keluargaku. Namun aku tahu, jalan yang kutempuh penuh dengan bahaya dan pengkhianatan. Ketika aku melangkah keluar dari rumah Pak Rudi, hujan mulai reda, dan langit malam mulai menunjukkan titik-titik bintang yang samar. Aku menatap ke atas, berharap cahaya kecil itu menjadi penuntun di tengah gelap yang melingkupi kehidupanku. Namun, di balik ketenangan itu, aku masih merasakan tatapan tajam yang mengintai dari kegelapan. Rahasia yang kutemukan belum sepenuhnya terungkap, dan bahaya yang mengancam masih jauh dari selesai. Aku tahu, perjuangan ini baru saja dimulai.